semuanya, selamat datang di channel Admin Christina. Kalau kita ngomongin hatchback legendaris yang ada di Indonesia, nggak afdol cuma nyebutin nama mobil satu ini, yaitu Honda Jazz. Jadi mobil ini menjadi game changer di masanya tahun 2006. Bahkan mobil ini pernah populer dan banyak diminati oleh kalangan anak muda. Jadi untuk info detailnya, simak 10 hal yang wajib Anda ketahui tentang Honda Jazz 2006. 1. Jazz generasi pertama. Kalau ngomongin hatchback yang legend banget di Indonesia, rasanya nggak afdol kalau nggak nyebut Honda Jazz generasi pertama. Mobil ini tuh kayak pintu masuknya anak muda Indonesia ke dunia hatchback yang fun, praktis, tapi tetap kelihatan keren. Honda Jazz pertama kali masuk ke Indonesia sekitar tahun 2004 dan langsung bikin pasar kaget. Soalnya waktu itu kebanyakan hatchback masih kelihatan mobil keluarga mini. Nah, Jazz datang dengan desain yang bulat, gemuk tapi sporty. Dan yang paling penting, dia itu beda sendiri. Bagian depannya khas banget, headlampnya besar, grillnya simple, dan bodi yang kelihatan compact tapi tinggi. Dari samping, Jazz ini kelihatan pendek, tapi jangan salah ya, dalamnya itu luas banget buat ukuran hatchback di zamannya. Masuk ke interior, inilah salah satu alasan kenapa Jazz jadi favorit. Dashboardnya simple, fungsional, dan gak ribet. Tapi yang bikin semua orang jatuh cinta adalah fitur ultra seatnya. Jok belakangnya bisa dilipat ke depan, ke atas, bahkan bikin ruang kargo yang fleksibel banget. Mau angkut sepeda, galon, TV, atau barang pindahan kos, Jazz generasi pertama ini bisa banget. Untuk mesin, Honda Jazz generasi pertama dibekali mesin 1500 cc IDSI. Tenaganya bukan yang paling galak, tapi irit dan bandel. Pas banget buat harian, macet-macetan, tapi tetap enak dipakai keluar kota. Pilihan transmisinya ada manual dan CVT, yang CVT ini terkenal halus tapi juga jadi PR kalau nggak dirawat dengan benar. Makanya sampai sekarang banyak yang masih prefer versi manual karena lebih awet. Yang menariknya, Jazz ini bukan cuma jadi mobil harian tapi juga jadi mobil lifestyle. Anak muda pakai, dimodif, dipakai balap, dipakai nongkrong, semua masuk. Makanya image Jazz dari dulu sampai sekarang itu jadi impian mobilnya anak muda. Sampai sekarang pun Honda Jazz generasi pertama masih banyak berkeliaran di jalan. Artinya yaitu mobil ini awet desainnya, awet mesinnya, dan awet pamornya. Nah singkatnya, Jazz generasi pertama bukan cuma mobil biasa saja. Dia adalah awal sejarah hatchback modern di Indonesia. 2. Varian dan harga. Kalau ngomongin Honda Jazz tahun 2006, ini adalah generasi pertama Jazz di Indonesia. Dan dulu, mobil ini langsung jadi idola anak muda. Tapi Jazz 2006 itu gak cuma satu tipe doang ya. Ada beberapa varian yang paling bikin calon pembeli zaman itu harus mikir cukup keras. Mau yang irit atau mau yang lebih kencang. Pertama, kita mulai dari Honda Jazz IDCI. Ini adalah varian paling basic, tapi jangan salah, justru ini paling yang laris banget. Mesin 1500 cc ini terkenal super irit, halus, dan bandel. Cocok banget buat harian, dipakai ke kantor, atau buat anak muda yang baru punya mobil pertamanya. Yang kedua, Honda Jazz IDCI ini tersedia dalam dua pilihan transmisi, manual dan CVT. Waktu masih baru di tahun 2006, harga Jazz IDCI manual ada di kisaran sekitar 190 jutaan. Sedangkan versi CVT-nya naik sedikit sekitar 200 jutaan lebih. Di zamannya ini termasuk cukup mahal untuk hatchback, tapi sebanding sama desain dan kepraktisannya. Lalu naik satu tingkat ada Honda Jazz VTEC. Nah, ini dia versi lebih galaknya. Mesinnya masih sama 1500 cc, tapi sudah pakai teknologi VTEC. Jadi tenaga lebih besar dan respon mesin lebih enak, terutama di putaran atas. Buat yang suka nyetir agak agresif, Jazz VTEC ini jelas lebih menggoda. Jazz VTEC juga tersedia manual dan otomatis. Waktu rilis tahun 2006, harga Jazz VTEC manual ada di kisaran 215 sampai 220 jutaan. Dan versi otomatisnya bisa tembus sekitar 225 jutaan. Ini jadi Jazz yang paling mahal saat itu, tapi juga paling fun to drive. Kalau dilihat sekarang, varian Jazz 2006 ini cukup simple. Yang pertama, IDCI buat yang cari irit dan nyaman. Nah, yang selanjutnya ada VTEC buat yang mau performa lebih. Jadi nggak ribet kayak mobil zaman sekarang yang variannya bisa sampai belasan. Dan menariknya lagi, meskipun sekarang sudah berumur hampir 20 tahunan,
harga Honda Jazz yang bekas di tahun 2006 ini masih cukup buat di pasaran. Tergantung kondisi dan tipe, umumnya masih berkisar puluhan juta rupiah dan VTEC biasanya tetap lebih mahal dibanding iDCi. Jadi wajar sih kalau Honda Jazz generasi pertama ini masih sering dicari sampai sekarang. Desainnya timeless, mesinnya awet, dan varian plus harganya dulu memang pas banget sama target pasarnya. 3. Eksterior simple tapi awet. Kalau kita ngomongin Honda Jazz tahun 2006, hal pertama yang langsung kepikiran itu satu, desainnya simple. Tapi kok awet banget ya dilihatnya? Coba deh perhatiin dari depan. Grillnya kecil, lampu depannya gede dan membulat. Khas mobil era awal 2000-an. Gak ada sudut-sudut tajam, gak neko-neko, tapi justru itu yang bikin Jazz 2006 ini gak kelihatan ketinggalan zaman. Bumper depannya itu juga desainnya bersih, gak banyak aksen aneh, tapi proporsinya pas. Makanya sampai sekarang Jazz generasi pertama ini masih kelihatan masuk di jalan. Apalagi kalau kondisinya rapi banget. Geser ke samping, ini nih yang jadi ciri khas Jazz itu tersendiri. Bodinya pendek, tinggi, dan gemuk. Lucu kalau dilihat. Kaca sampingnya besar, pilarnya nggak terlalu tebal, bikin mobil ini kelihatan ringan dan fun. Velg standar emang simple, tapi justru gampang di mix and match sama velg aftermarket tanpa bikin kelihatan norak. Bagian belakangnya itu juga nggak kalah ikonik. Stop lampnya itu vertikal, naik sampai ke atas, dan ini desain yang bertahan lama banget. Bahkan di Jazz generasi-generasi setelahnya, konsep lampu belakang tinggi ini masih dipertahankan. Yang bikin Jazz 2006 makin awet secara tampilan itu ya satu, desainnya jujur. Nggak maksa sporty, nggak sok futuristik, alhasil mau dipakai harian, mau dipoles dikit, atau bahkan dibiarkan standar pun tetap enak kalau dilihat. Dan soal kualitas, material eksteriornya itu terkenal bandel. Catnya relatif awet, bodi panelnya yang presisi, dan jarang ada cerita bodi cepat keropos kalau perawatannya benar. Makanya nggak heran juga ya, meskipun usianya sudah hampir 2 dekade, Honda Jazz 2006 masih sering kita temui di jalan-jalan. Dan anehnya juga, masih kelihatan pantas buat dipakai sehari-hari. Simple, ya pasti. Ya secara awet ya desainnya oke banget lah. Dan justru disitulah daya tarik utama Jazz generasi pertama ini. 4. Dimensi dan visibilitas. Sekarang kita bahas salah satu alasan kenapa Honda Jazz tahun 2006 ini dulu langsung jadi favorit anak muda dan keluarga kecil, yaitu dari dimensi bodi dan visibilitasnya. Secara ukuran, Honda Jazz 2006 ini kelihatan compact, tapi jangan salah, panjangnya sekitar 3.845 mm, lebarnya 1.675 mm, dan tingginya 1.525 mm. Angka segini bikin Jazz enak banget buat dipakai harian, terutama di kota yang macet dan parkiran yang sempit. Lebarnya pas, gak kegedean tapi juga gak kerasa sempit. Dan yang paling kerasa itu radius putarnya kecil, jadi muter balik di jalan sempit atau parkir paralel dan gak bikin keringet jadi dingin. Sekarang soal visibilitas, ini salah satu jadi nilai jual utama Jazz generasi pertama. Porsi duduknya itu relatif tegak dan agak tinggi, bikin pandangan ke depan itu jadi luas banget. Pilar A-nya memang agak tebal khas mobil tahun 2000-an, tapi masih tergolong aman dan gak terlalu ganggu pandangan saat belok atau di persimpangan. Kaca depan lebar, sudutnya juga cukup landai, jadi pas nyetir tuh rasanya terbuka, gak berasa kayak ngurung di dalam mobil. Bagian belakang, berkat desain hatchback dan kaca belakang yang cukup besar, mundur atau parkir tanpa kamera masih bisa diandalkan, asal spionnya disetel yang benar. Spion kanan kiri ukurannya juga pas, cukup membantu buat ngecek blind spot, walaupun belum ada fitur fancy kayak blind spot monitor zaman sekarang. Jadi kalau ngomongin dimensi dan visibilitas, Honda Jazz 2006 ini memang dirancang buat jadi mobil yang gampang dikendarai, ramah buat pemula, dan tetap nyaman buat yang udah sering nyetir. Gak heran kalau sampai sekarang banyak orang masih betah pakai Jazz generasi pertama ini buat mobil harian. 5. Kualitas interior. Kalau kita ngomongin interior Honda Jazz tahun 2006, jujur ya, ini mobil tuh sederhana tapi pintar.
Masuk ke dalam kabin, kesan pertama yang langsung kerasa itu fungsional banget. Nggak banyak gimmick, tapi semua tombol, panel, dan posisi kontrolnya itu gampang dijangkau. Honda kelihatan fokus bikin interior yang user-friendly, bukan cuma sekedar gaya saja. Materialnya memang hard plastik semua. Jangan berharap empuk-empuk ala mobil modern. Tapi yang bikin Jazz 2006 ini beda, plastiknya padat dan rapi. Sampai sekarang pun banyak unit yang interiornya masih solid. Minim bunyi-bunyi, kretek asal mobilnya nggak disiksa ya. Jadi dashboardnya ini simple, desainnya membulat, dan yang menarik, layout speedometer Jazz generasi ini kelihatan modern di zamannya. Angka jelas, gampang dibaca, dan posisinya pas di mata pengemudi, nggak ribet dan nggak bikin pusing. Soal kualitas perakitan, ini jadi salah satu nilai jual Jazz lama. Panel-panel interiornya yang presisi, jarang ada celah aneh, dan kalau Anda bandingin sama mobil sekelasnya di tahun yang sama, Jazz ini tuh terasa lebih niat untuk dirakit. Pindah ke joknya, jok bawaan Honda Jazz 2006 ini memang bukan yang paling empuk, tapi supportnya oke banget. Buat harian masih nyaman, dan buat perjalanan agak jauh juga nggak bikin badan terlalu capek. Plus, fabric joknya terkenal bandel, gak gampang robek atau melar. Nah, yang bikin interior Jazz makin dicintai itu adalah di fleksibilitas kabinnya. Magic Seat jadi senjata utama. Kursi bisa dilipat rata, bisa diangkat ke atas, bisa angkut barang gede, jadi gampang banget ya. Ini fitur yang sampai sekarang masih relevan banget. Ruang kaki dan ruang kepala di kelas hatchback Jazz termasuk lega. Headroomnya tinggi, posisi duduknya enak, dan kabinnya terasa lapang walaupun dimensi mobilnya yang compact. Nah, untuk kesimpulannya, kualitas interior Honda Jazz 2006 itu bukan soal mewah saja, tapi soal ketahanan yang cukup lama, rapi, dan kepikiran banget ya soal detail-detail interiornya. Gak heran kalau sampai sekarang masih banyak yang betah pakai Jazz lama, karena interiornya memang awet dan fungsional. Tapi inilah mobil tua yang rasanya itu dipakai masih masuk akal. 6. Mesin dan performa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari sebuah mobil, yaitu mesin dan performanya. Karena jujur aja, inilah yang bikin Honda Jazz tahun 2006 ini jadi salah satu hatchback paling fun to drive di zamannya. Honda Jazz generasi pertama ini dibekali mesin berkode L13A dengan kapasitas 1,3 liter 4 silinder IDCI. Nah, IDCI ini kepanjangan dari Intelligent Dual Sequential Ignition. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya konsepnya simple. Mesin ini pakai 2 busi di setiap silinder, jadi totalnya ada 8 busi. Tujuannya bukan buat nambah tenaga besar-besaran, tapi lebih ke efisiensi bahan bakar dan pembakaran yang jauh lebih sempurna. Jadi hasilnya, mesin ini terkenal irit banget, tapi tetap responsif untuk pemakaian harian. Tenaga maksimalnya ada di sekitar 83 PS dan torsinya sekitar 119 Nm. Memang di atas kertas kelihatannya nggak besar, tapi karena bobot mobil iring-iringan, rasanya cukup gesit ya. Dan apalagi buat di dalam kota. Yang paling kerasa dari Jazz ini adalah karakter mesinnya yang halus dan enteng. Waktu pertama kali diinjak gas, mobil ini terasa ringan banget buat jalan. Cocok buat stop and go di kemacetan, dan juga nyaman buat dipakai harian. Honda Jazz 2006 ini tersedia dalam 2 pilihan transmisi. Ada manual 5 percepatan dan juga CVT otomatis yang jadi salah satu keunggulan Honda di masa itu. Kalau pilih yang manual, sensasinya khas Honda banget. Perpindahan giginya halus, pendek, dan presisi. Buat yang suka nyetir, versi manual ini benar-benar menyenangkan. Sedangkan yang CVT fokusnya lebih ke kenyamanan, akselerasinya memang gak seagresif manual, tapi terasa sangat smooth tanpa hentakan. Cocok banget buat yang sering kena macet. Yang menariknya lagi, CVT di Jazz ini juga bantu menjaga mesin tetap di putaran optimal, jadi konsumsi BBM tetap efisien. 7. Konsumsi BBM. Salah satu alasan kenapa Honda Jazz tahun 2006 ini sampai sekarang masih banyak dicari, itu karena konsumsi BBM-nya yang terkenal irit. Dan ini bukan cuma omongan doang, tapi memang terbukti di pemakaian sehari-hari. Honda Jazz generasi pertama ini dibekali mesin 1,5 liter IDCI yang memang fokusnya bukan ke performa, tapi ke efisiensi bahan bakarnya. Mesin IDCI ini punya karakter unik, dia menggunakan dual spark plug
di setiap silindernya yang tujuannya untuk pembakaran lebih sempurna. Efeknya apa? Bensin bisa terbakar lebih efisien, jadi lebih hemat. Makanya, jangan heran kalau mobil ini terkenal irit banget, bahkan dibanding mobil sekelasnya di zamannya. Kalau dipakai dalam kota, konsumsi BBM Honda Jazz 2006 ini rata-rata ada di kisaran sekitar 10-13 km per liter. Tergantung kondisi jalanan ya, gaya berkendaranya, dan juga kondisi mobilnya. Kalau sering kena macet parah, biasanya di sekitar 10 atau 11 km per liter. Tapi kalau lalu lintasnya lancar, bisa tembus sampai 12 hingga 13 km per liter. Dan angka ini masih sangat bagus, bahkan untuk ukuran mobil yang sekarang. Nah, yang paling terasa irit itu justru saat dipakai luar kota. Di jalan tol dengan kecepatan stabil sekitar 80-100 km per jam, konsumsi BBM-nya bisa mencapai sekitar 15-18 km per liter. Bahkan kalau bawa santai banget, bisa lebih dari itu. Ini karena mesin IDCi bekerja sangat efisien dan saat putarannya mesin itu stabil banget. Dengan kapasitas tangki sekitar 42 liter, secara teori mobil ini bisa menempuh jarak lebih dari 500 km dengan sekali isi penuh. Jadi buat dipakai harian, mobil ini sangat ramah di kantong. Tidak heran kalau Honda Jazz generasi ini jadi favorit anak muda, pekerja kantoran, sampai keluarga kecil. Karena selain praktis dan juga hemat bensin. Kemudian, untuk kesimpulannya, konsumsi BBM Honda Jazz tahun 2006 ini masih tergolong sangat irit. Bahkan untuk standar sekarang, dalam kota sekitar 10-13 km per liter, dan luar kota bisa sampai 15-18 km per liter. Salah satu alasan kuat kenapa mobil ini masih sangat layak untuk dimiliki sampai hari ini. 8. Kenyamanan dan suspensi. Kalau kita ngomongin Honda Jazz tahun 2006, salah satu hal yang bikin mobil ini langsung terasa beda dibanding hatchback lain di zamannya, yaitu adalah kenyamanannya. Dan menariknya lagi, kenyamanan Jazz ini bukan cuma soal jok atau kabinnya saja, tapi juga dari karakter suspensinya yang khas banget dengan Honda. Secara setup, Honda Jazz 2006 menggunakan suspensi depan MacPherson strut dan suspensi belakang torsion beam. Ini sebenarnya konfigurasi yang cukup umum di kelas hatchback. Tapi yang bikin beda adalah tuning dari Honda sendiri. Suspensinya terasa cenderung empuk, tapi bukan empuk yang limbung. Jadi, waktu mobil melewati jalanan yang agak bergelombang, getaran itu masih terasa, tapi sudah diredam dengan cukup baik. Mobil ini terasa nyaman dipakai harian, terutama di jalan perkotaan yang kondisinya tidak selalu mulus. Waktu melewati polisi tidur, Honda Jazz ini punya karakter yang cukup halus. Suspensinya bisa menyerap benturan awal dengan baik, jadi tidak terasa terlalu keras ke dalam kabin. Yang menarik, bagian belakangnya juga cukup stabil. Jadi tidak ada efek mental berlebihan yang bikin penumpang belakang merasa tidak nyaman. Ini penting banget, apalagi kalau mobil dipakai harian atau sering bawa penumpang. Tapi yang paling menarik, walaupun suspensinya nyaman, Honda Jazz ini tetap terasa stabil. Ini ciri khas Honda. Mobilnya tidak terasa ngayun, tidak terasa terlalu lembek, dan masih memberikan rasa percaya diri saat dikendarai dengan kecepatan lebih tinggi. Untuk body roll memang ada, karena ini hatchback dengan suspensi yang nyaman, tapi masih dalam batas yang wajar. Tidak berlebihan dan masih terasa aman. Untuk jalanan Indonesia yang kadang tidak sempurna, Honda Jazz 2006 masih cukup bisa diandalkan. Lubang kecil, sambungan jalan, atau permukaan aspal yang tidak rata masih bisa diredam dengan baik. Memang kalau lubangnya besar tetap akan terasa. Karena ini bukan SUV, tapi untuk ukuran hatchback, kenyamanannya mudah sangat baik di kelasnya. 9. Penyakit umum Honda Jazz 2006. Kalau ngomongin Honda Jazz tahun 2006, jujur ini mobil salah satu hatchback paling legendaris di Indonesia. Desainnya awet muda, kabinnya luas dan mesinnya terkenal bandel banget. Tapi namanya juga mobil yang umumnya udah hampir 20 tahunan, pasti ada beberapa penyakit umum yang sering muncul. Nah, ini bagian yang kita bakal bahas, penyakit-penyakit yang paling sering dialami Honda Jazz 2006. Yang pertama, ada rack setirnya itu bunyi gluduk-gluduk. Penyakit paling umum dan paling sering ditemuin di Honda Jazz 2006 itu ada di bagian rack setirnya. Biasanya muncul bunyi gluduk-gluduk pas mobil lewat jalan rusak, polisi tidur, atau jalan bergelombang.
Rasanya itu kayak ada yang longgar di bagian depan. Ini bukan karena kaki-kaki yang lemah, tapi memang rear setir Jazz generasi ini cukup sering aus seiring umur. Solusinya bisa direkondisi, dan biasanya setelah direkondisi, setir balik lagi lebih senyap dan presisi. Yang kedua, engine mounting cepat getar. Penyakit berikutnya itu engine mounting ya. Kalau engine mounting mulai lemah, biasanya mobil bakal terasa lebih bergetar, terutama pas idle atau saat masuk di transmisi matic. Kalian bakal ngerasain getaran sampai ke setir dan kabin. Ini wajar banget karena karet mounting udah getas dimakan usia. Untungnya ini bukan kerusakan yang serius, dan setelah diganti mobil langsung terasa jauh lebih halus. Yang ketiga, transmisi CVT mulai jeduk atau delay. Kalau kalian pilih Jazz 2006 yang CVT, ada satu hal yang wajib diperhatikan. CVT Jazz generasi ini terkenal nyaman, tapi kalau perawatan oli CVT kurang rutin, bisa muncul gejala jeduk, delay, atau tarikan terasa kurang halus. Biasanya terasa pas pindah dari N ke D, atau pas mulai jalan. Tapi kalau dirawat dengan benar dan oli CVT rutin diganti, transmisi ini sebenarnya cukup awet. Yang keempat, ada coil pack lemah. Penyakit berikutnya ada di coil pack. Ini komponen pengapian, dan di Jazz lama kadang mulai melemah. Gejalanya biasanya mesin berebet, kurang bertenaga, atau bahkan engine check-nya itu nyala. Untungnya penggantian coil pack cukup mudah, dan setelah diganti performa mesin balik normal lagi. Yang kelima, karet-karet kaki-kaki mulai aus. Karena faktor usia, karet-karet di kaki-kaki seperti bushing arm, link stabilizer, dan support shock biasanya mulai aus. Efeknya muncul bunyi-bunyi kecil dan handling terasa kurang solid. Setelah di-refresh, handling Jazz langsung balik enak lagi. Yang keenam, power window lemah atau macet. Penyakitnya ya yang ini cukup sering muncul dalam power window mulai lemah atau seret. Biasanya karena motor power window udah lemah atau relnya kotor. Ini bukan masalah besar, tapi memang umum terjadi di mobil usia segini. Yang terakhir atau yang ketujuh, kompresor AC mulai melemah. AC Jazz sebenarnya terkenal dingin, tapi di unit yang jarang dirawat, kompresor bisa mulai melemah. Gejala AC-nya itu kurang dingin atau bunyi saat AC nyala. Biasanya cukup servis atau overhaul kompresor ya. 10. Harga bekas dan kelayakan beli. Kalau Anda lagi cari mobil bekas di kisaran harga motor baru, tapi pengen yang nyaman, irit, dan masih enak dipakai harian, Honda Jazz tahun 2006 ini masih jadi salah satu pilihan paling menarik. Tapi sekarang pertanyaannya, memangnya harga bekasnya berapa ya? Dan di tahun sekarang masih layak nggak untuk dibeli? Yang pertama, harga bekas Honda Jazz 2006 sekarang. Untuk harga bekasnya, Honda Jazz tahun 2006 ini sekarang udah cukup terjangkau. Rata-rata di pasaran Indonesia, khususnya kota besar, harganya ada di kisaran 70 juta sampai 95 juta. Biasanya yang paling murah itu tipe iDCi manual karena mesinnya lebih fokus ke efisiensi, bukan performa. Sedangkan yang paling mahal itu tipe VTEC. Apalagi yang kondisinya bagus, original, dan kilometer rendah. Kalau dapat unit VTEC, manual kondisi bagus di harga sekitar 85 sampai 95 juta itu masih tergolong worth it. Yang kedua, kenapa harga Jazz 2006 masih stabil? Menariknya, harga Honda Jazz generasi ini termasuk stabil. Bahkan dibanding beberapa hatchback lain di zamannya, Jazz ini lebih tahan banting secara harga. Alasannya simpel. Pertama, desainnya masih relevan. Sampai sekarang, bentuknya masih enak dilihat, nggak kelihatan terlalu tua. Kedua, reputasi Honda yang terkenal awet. Mesin L15 Honda ini terkenal bandel banget. Kalau dirawat, bisa dipakai sampai ratusan ribu kilometer tanpa masalah besar. Ketiga, image anak muda dan modifikasi. Jazz ini termasuk mobil yang gampang dimodif, jadi demand-nya tetap ada. Ketiga, biaya kepemilikan masih masuk akal. Kalau bicara biaya setelah beli, Honda Jazz 2006 ini masih cukup ramah di kantong. Servis rutin sekitar 500.000 sampai 1 juta rupiah tergantung bengkel dan parts-nya.
Konsumsi BBM dalam kota bisa mencapai sekitar 10-13 km per liter dan luar kota bisa mencapai 15-17 km per liter. Untuk ukuran mobil 1500 cc ini masih tergolong irit. Spare part juga mudah dicari karena mobil ini sangat populer, part original maupun aftermarket banyak tersedia dan harganya relatif terjangkau. Yang keempat, kekurangan yang harus diterima di harga segini. Tapi tentu saja, karena ini mobil tahun 2006, ada beberapa hal yang harus kalian maklumi. Yang pertama, usianya sudah hampir 20 tahunan. Jadi, pasti ada part karet, kaki-kaki, atau interior yang mulai aus. Yang kedua, fitur masih sederhana. Belum ada layar besar, belum ada kamera mundur, belum ada fitur modern seperti sekarang. Ketiga, transmisi CVT harus dicek kondisinya. Kalau CVT tidak dirawat dengan baik, perbaikannya bisa lumayan mahal. Makanya, penting banget nih untuk cek riwayat servis sebelum Anda membeli. 5. Masih layak dibeli di tahun sekarang? Jawabannya jujur ya, masih layak banget. Di harga 70-90 jutaan, kalian dapat mobil yang desainnya masih keren, mesinnya bandel, irit BBM, nyaman dipakai harian, dan value-nya masih bagus. Bahkan dibanding LCGC, yang bekas Jazz ini masih terasa lebih solid, lebih fun dikendarai, dan lebih berkelas. Yang keenam, cocoknya untuk siapa ya? Honda Jazz 2006 ini cocok banget buat mobil pertama Anda, mahasiswa atau first jobber, mobil harian dalam kota, atau yang cari mobil murah tapi tetap fun. Terutama kalau Anda dapat unit yang kondisinya masih bagus dan terawat. Kalau Anda lagi cari mobil impian, bukan cuma mobil biasa, tapi mobil yang punya karakter, teknologi, dan prestis, welcome to Next Luxury Showroom. Di sini setiap mobil bukan sekedar alat transportasi saja, tapi sebuah statement. Begitu masuk ke showroom ini, Anda langsung disambut dengan suasana premium, bersih, elegan, dan pastinya nyaman. Semua mobil dipajang secara eksklusif, jadi Anda bisa lihat detailnya dengan jelas tanpa gangguan. Buat Anda yang tertarik dengan mobil listrik modern, Next Luxury Showroom punya beberapa pilihan menarik. Mulai dari BYD Atto1, mobil listrik compact yang futuristik, efisien, dan cocok untuk penggunaan harian di perkotaan. Lalu ada juga Hyundai Ioniq 5, salah satu EV paling populer saat ini dengan desain retro futuristik, kabin super lega, dan teknologi yang benar-benar terasa seperti mobil masa depan. Mobil-mobil ini bukan cuma hemat energi, tapi juga memberikan pengalaman berkendara yang halus, senyap, dan premium. Kalau Anda cari mobil dengan karakter yang lebih kuat dan ikonik, di sini juga tersedia Mini Cooper, mobil legendaris dengan desain khas, fun to drive, dan selalu berhasil mencuri perhatian di jalan. Dan buat Anda yang suka jiwa petualang, ada juga Jeep Monster dengan tampilan gagah, ground clearance tinggi, dan aura off-road yang benar-benar powerful. Selain itu, masih banyak koleksi mobil premium lainnya yang bisa Anda temukan di Next Luxury Showroom. Dari mobil listrik, mobil lifestyle, sampai mobil eksklusif yang siap meningkatkan gaya hidup Anda. Yang membuat Next Luxury Showroom berbeda bukan cuma koleksi mobilnya, tapi juga pelayanan yang profesional, ramah, dan transparan. Anda bisa langsung konsultasi, lihat secara unit dengan detail, duduk di dalam mobilnya, dan merasakan sendiri kualitasnya. Semua proses dibuat mudah, nyaman, dan terpercaya. Jadi, kalau Anda lagi cari mobil impian, upgrade kendaraan, atau sekedar ingin melihat koleksi mobil premium, langsung saja datang dan kunjungi Next Luxury Showroom, karena di sini mobil bukan cuma untuk dikendarai, tapi untuk dinikmati. Next Luxury Showroom, where your dream car becomes reality. Jadi mobil Honda Jazz ini bukan hanya dibilang mobil tua atau mobil masa lalu, tetapi masih relevan untuk dipakai tahun ini. Jadi bila Anda pernah memiliki Honda Jazz tahun 2006 atau pernah mengendarainya, silakan tulis kolom komentar di bawah ini. Jadi begitulah untuk hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi review menarik lainnya.
Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Bye-bye!